Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan penyampaian materi tentang tata tertib untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Beringin. Kalau sebelumnya tata tertib secara umum, ini adalah tata tertib peserta didik yang ada di SMK Negeri 1 Beringin. Ini tata tertib ini kita mengacu kepada tata tertib yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pendidikan. Ini ada dasar-dasar hukumnya. Nah, ini dasar-dasar hukumnya. Yang pertama yang kita bahas tentang tata tertib di SMK Negeri 1 Beringin ini hal masuk sekolah. Jadi masuk sekolah di SMK 1 Beringin ini masuk jam 7 kecuali hari Senin. Hari Senin itu ada upacara, maka masuk pagi itu jam 6:50. Yang kedua, sebelum memulai pembelajaran, peserta didik itu berdoa bersama. Berdoa bersama nanti bareng diiringi dengan ini ya, doa yang ada di sound, ada pusatnya nanti sound. Kemudian dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya satu stansa. Kemudian dilanjutkan dengan ikrar janji setiap siswa. Setelah selesai sikap sempurna itu, setelah selesai semuanya, maka nanti dilanjutkan dengan literasi, yaitu seperti membaca atau mungkin literasi digital dan sebagainya selama 15 menit didampingi oleh guru pada jam tersebut. Jam belajar itu dimulai Senin. Senin itu jam 7 sampai jam 15.35. Kemudian hari Selasa sampai Kamis itu jam 7 sampai 15.20. Sedangkan hari Jumat itu jam 7 sampai jam 14.30. Ini pendek karena nanti dilanjutkan dengan ekstra pramuka, ekstra wajib. Yang keempat, peserta didik dinyatakan terlambat jika peserta didik datang ke sekolah setelah bel masuk dibunyikan. Nah, maka ini dinyatakan terlambat. Apakah nanti ada sanksinya? Ada poin-poinnya nanti di slide berikutnya. Yang kelima, peserta didik yang datang terlambat wajib lapor pada petugas piket dengan menerima konsekuensi. Konsekuensi sesuai dengan kesepakatan bersama dan sanksi berbeda tergantung dari keseringan terlambat dan boleh masuk kelas setelah mendapat surat izin masuk kelas. Jadi nanti ada surat izin masuk kelas dari petugas. Nanti anak-anak siswa yang baru insya Allah akan paham sendiri bagaimana nanti cara mendapatkan surat izin masuk kelas. Yang keenam, peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit atau keperluan penting lain wajib memberi informasi tertulis dari orang tua atau wali peserta didik paling lambat 2 hari setelah tanggal tidak masuk. Apabila informasi tertulis diterima lebih dari 2 hari, peserta didik dianggap atau dicatat alpa atau bolos. Jadi nanti diharapkan peserta didik ketika tidak masuk karena sakit atau kepentingan lainnya, harap nanti bisa pertama itu memberitahu lewat WA dulu, grup, kalau seandainya belum bisa mengirim surat. Yang ketujuh, peserta didik tidak boleh meninggalkan kelas selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat izin dari guru di kelas disertai surat izin keluar. Semisal mau fotokopi atau mungkin ada beli bahan untuk praktikum, maka di sana itu harus izin guru di kelas dulu. Dan setelah itu izin minta surat izin keluar. Ketika keluar tidak ada surat izin keluar, maka Satpam tidak akan membolehkan siswa tersebut untuk keluar. Yang kedelapan, peserta didik tidak boleh meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung sebelum mendapat izin dari guru di kelas, guru piket atau wakil kepala sekolah dan pokja kesiswaan. Jadi hal sama dengan yang ketujuh ini, lebih ditegaskan lagi di sini. Yang kesembilan, kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa. Nah, doanya itu sama dengan yang awal tadi, nanti diiringi dengan ada pusat di sana, pusat doa untuk doa bersama, ada sound. Jadi dibimbing nanti dan menyanyikan salah satu lagu daerah nasional. Nah, ketika menyanyikan lagu daerah nasional ini nanti anak-anak bisa melakukan namanya bersih-bersih di kelas sehingga besok paginya itu sudah dalam keadaan rapi dan bersih.
Yang ketiga, kewajiban peserta didik. 1. Peserta didik wajib mengikuti dan melaksanakan sholat duhur. Sholat duhur di sini dilaksanakan secara berjamaah. Di sini ada shift, yang putra dulu sholat duhur, setelah putra selesai nanti dilanjutkan dengan yang putri, sholat berjamaah juga. Dan sholat Jumat serta membawa peci di sekolah bagi yang beragama Islam. Jadi khusus untuk sholat Jumat, maka siswa laki-laki itu wajib memakai peci. Yang kedua, peserta didik wajib menghormati dan taat kepada kepala sekolah, guru, staf tata usaha, dan karyawan sekolah. Kewajiban yang ketiga, peserta didik ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya kebersihan, keindahan, kelestarian lingkungan, dan keamanan, serta kelancaran kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, peserta didik wajib menumbuhkan dan memelihara rasa kekeluargaan sesama warga sekolah. Kewajiban yang kelima, peserta didik memakai seragam dan atribut yang ditentukan. Jadi pakaiannya itu ditentukan. Yang A, ketentuan yang pertama, pakaian sepatu dan kelapa lain. Pakaian seragam nasional putih abu-abu adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah yang jenis dan model warnanya sama berlaku nasional. Pakaian seragam nasional ini dikenakan pada hari Senin Selasa. Jadi abu-abu itu dikenakan pada Senin Selasa. Yang kedua, pada saat upacara bendera dilengkapi topi pet, ikat pinggang warna hitam, kaos kaki berwarna putih, sepatu warna hitam, dan dasi sesuai warna seragam SMK Negeri 1 Waringin. Dilengkapi dengan logo Tut Wuri Handayani di bagian topi. Bagi yang berjilbab memakai jilbab yang warna jilbabnya abu-abu dan polos. Artinya jilbabnya tidak berbunga-bunga atau ada motif-motif yang lain. Jadi Senin Selasa itu pakaian abu-abu. Yang kedua, hari Rabu dan Kamis peserta didik memakai seragam alma mater atau mungkin kita sebutnya katelpak tuh ya, katelpak. Kaos kaki warna putih, sepatu warna hitam, bagi yang berjilbab warna hitam jilbab polos. Yang ketiga, hari Jumat peserta didik memakai seragam pramuka, kaos kaki warna hitam, sepatu warna hitam, bagi yang berjilbab memakai jilbab. Warna jilbabnya coklat tua polos. Ini untuk khusus hari Jumat, warna coklat. Yang kelima, pakaian olahraga lengkap dipakai saat jam pelajaran olahraga. Ketika tidak memakai pakaian olahraga saat jam olahraga, bisa jadi nanti akan dikenai sanksi oleh guru olahraganya. Yang kelima, ikat pinggang warna hitam berlogo SMK Negeri 1 Waringin wajib dipakai pada hari Senin sampai Jumat. Yang keenam, berpenampilan rapi dan sederhana. Artinya kita ini sederajat, tidak mencolok antara satu dengan yang lainnya. Jadi wajib rapi dan sederhana. Yang B, terkait pakaian tadi itu, sekarang yang B, rambut dan make up. Tata tertib terkait rambut dan make up. Pertama, berambut pendek, rapi, tidak gondrong dan tidak dicat warna, tidak model garis, tidak di model pang atau di model panjang dengan bagian belakangnya untuk putra. Jadi tidak boleh diukir, juga tidak boleh di model pang, dicat juga tidak boleh. Yang kedua, tidak memakai anting, tindik, tato, kalung, gelang, dan rantai di saku. Bisa jadi nanti ketika memakai aksesoris semua ini nanti akan disita oleh guru. Yang ketiga, rambut disisir rapi, tidak boleh dicat warna dan tidak boleh disambung, khusus untuk putri. Yang keempat, tidak memakai perhiasan berlebihan kecuali giwang dan anting sederhana saja. Tato, tindik, telinga lebih dari satu, ya khusus untuk putri. Yang kelima, alis tidak dicukur dan tidak memakai kosmetik berlebihan serta lensa kayak mungkin lipstik dan lain sebagainya yang berlebihan seperti itu tidak boleh. Yang keenam, tidak diperbolehkan pakai cat kuku. Kukunya di warna merah atau warna hitam, itu tidak boleh. Berikutnya yang keenam, kewajiban yang keenam, peserta didik wajib mengikuti kegiatan yang diselenggarakan sekolah. Semua kegiatan, mungkin kayak upacara, semisal memperingati hari besar agama, mungkin juga ada kegiatan pembelajaran dan sebagainya. Wajib mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah.
Yang ketujuh, peserta didik mengikuti satu kegiatan ekskul wajib. Nah, kepramukaan ini wajib. Jadi ketika tidak mengikuti kepramukaan bisa jadi nanti menentukan kenaikan kelas kita. Bisa jadi kalau kita tidak mengikuti pramuka, kita tidak naik kelas. Untuk kelas 10 dan kelas 11. Dan kegiatan ekstra pilihan maksimal 2 pilihan yang ada di sekolah. Ini sudah dijelaskan kemarin terkait dengan ekstra. Silakan bisa diikuti. Yang kedelapan, mengembangkan rasa ikut, memiliki dan memelihara sarana prasarana dan inventaris kelas yang ada di sekolah. Wajib memelihara sarana dan prasarana. Yang kesembilan, menjaga nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar sekolah. Yang kesepuluh, menjaga kebersihan dan ketertiban masing-masing kelas. Larangan, yang tadi adalah kewajiban, sekarang larangan. Apa larangan siswa-siswi SMK Negeri 1 Beringin? Pertama, peserta didik meninggalkan kelas sekolah tanpa izin. Meninggalkan sekolah bisa, asalkan dia itu ada izin, sudah ada izin di atas itu. Yang kedua, peserta didik melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma hukum, agama, dan masyarakat. Yang ketiga, membawa barang di luar kebutuhan belajar dan alat komunikasi. Apabila tetap membawa, segala risiko kehilangan dan kerusakan menjadi tanggung jawab pribadi. Semisal membawa HP, kemudian hilang, nah di sini sekolah tidak bertanggung jawab. Artinya risiko sudah ditanggung oleh siswa-siswi sendiri. Yang keempat, peserta didik mengendarai sepeda motor di area tanda batas yang ditetapkan sekolah. Ketika ada tulisan siswa diharap turun, siswa wajib turun, maka siswa itu harus turun dari sepeda motornya dan menuntun sepeda motornya. Kelima, peserta didik dilarang membawa, menggunakan dan mengedarkan apa saja, rokok tidak boleh. Nanti kena sanksi dari sekolah. Narkoba, kemudian minuman keras dan sejenisnya yang memabukkan, senjata tajam, serta barang lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan sekolah. Yang keenam, peserta didik dilarang melakukan intimidasi fisik dan psikis, bullying dan sara. Ini masuk dalam materi MPLS kemarin ya. MPLS akan masuk dalam materi MPLS yang ini, bullying. Nah, ini tidak boleh. Nanti insya Allah disampaikan oleh Bapak Kapolsek. Bebas bullying. Yang ketujuh, merusak sarana prasarana sekolah. Tidak boleh. Yang kedelapan, siswa mengaktifkan HP, MP4 atau MP3 dan sejenisnya pada saat kegiatan belajar di kelas dan di laboratorium atau bengkel, kecuali ada instruksi dari guru menunjang KBM. Jadi ketika tidak ada instruksi dari guru, maka mengaktifkan HP dan sejenisnya tidak boleh. Larangan yang kesembilan, siswa membawa atau menyimpan gambar, video dan segala sesuatu yang berbau pornografi, baik dalam bentuk media cetak maupun elektronik. Larangan yang ke-10, siswa berkelahi, mengancam atau mengeroyok warga sekolah dan menjadi provokator keributan yang menyebabkan gangguan keamanan di dalam maupun di luar lingkungan sekolah selama memakai seragam sekolah. Yang ke-11, siswa melakukan tindakan asusila yang melanggar norma agama dan budaya di lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang ke-12, siswa dilarang memposting dan menyebarkan hal-hal yang melanggar norma sosial, budaya dan agama pada media sosial. Jadi bijaklah dalam bermedia sosial. Hak peserta didik. Hak peserta di SMK Negeri 1 Beringin, pertama, presensi kehadiran peserta didik diatur sesuai tata tertib sekolah. Yang kedua, peserta didik menggunakan sarana prasarana sekolah serta mendapat izin dari sekolah. Jadi sarana prasarana di sini bisa dimanfaatkan. Peserta didik mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi tidak ada pilih kasih antara siswa yang satu dengan siswa yang lain. Peserta didik mengikuti kegiatan sekolah. Dan yang kelima, hak peserta didik adalah peserta didik mendapat pelajaran agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Kalau seandainya ada agama selain Islam, maka insya Allah nanti akan mendapatkan pelajaran sesuai dengan agama yang dianutnya. Dan alhamdulillah di SMK Negeri 1 Beringin ini semuanya muslim. Tata tertib yang berikutnya, yang keenam, kegiatan ekstrakurikuler. Tentang ekstrakurikuler ini, pertama, diselenggarakan 1 kali dalam seminggu di luar jam pelajaran sekolah. Yang kedua, pelaksanaan diatur sesuai dengan jadwal kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, siswa kelas 10 wajib mengikuti ekstrakurikuler pramuka. Sedangkan kelas 11 wajib mengikuti kegiatan ekstra pramuka dan kelas 12 tidak diwajibkan. Yang keempat, kegiatan ekstrakurikuler yang bisa diikuti siswa sesuai dengannya
minat masing-masing antara lain ini ada olahraga bela diri. Bela diri itu karate kemarin ya, karate, silat itu kerasakti, sepak bola voli ini seni tari, kemudian paduan suara, hadra. Ada mikro robotik ya, robotik. Nah, ini yang robotik. Kemudian ini si pedas ya, si pedas. Kemudian berikutnya lagi yang baru adalah jurnalistik. Ketujuh, PHBI dan PHBN. 1. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan peringatan Hari Besar Islam atau yang kita sebut PHBI yang diselenggarakan di sekolah. Setiap siswa harus membuat risalah, hikmah atau rangkuman tentang pelaksanaan PHBI dan dikumpulkan kepada guru agama. Membuat risalah semacam resum seperti halnya MPLS ini, kalian kan nanti diminta untuk membuat resum setiap materi yang disampaikan. Yang ketiga, setiap siswa wajib mengikuti kegiatan peringatan Hari Besar Nasional PHBN yang diselenggarakan di sekolah, baik itu upacara peringatan maupun kegiatan lomba dan peringatan Hari Besar Nasional. Yang ke-8, kewajiban orang tua dan wali siswa. Kewajiban orang tua dan wali siswa membiayai semua kebutuhan pendidikan putra-putrinya di SMK Negeri 1 Waringin. Walaupun SPP di sini gratis, tapi ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus diselesaikan. Mungkin seperti buku, bolpen, mungkin juga bahan-bahan untuk praktek dan lain sebagainya. Itu butuh pembiayaan dan itu adalah kewajiban orang tua atau wali siswa. Yang kedua, memperhatikan sikap tingkah laku putra-putrinya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam melaksanakan tugas-tugas sekolah dan memperhatikan kemampuan dan kemajuan belajarnya. Jadi memperhatikan tugas itu tidak hanya guru di sekolah, tapi juga kewajiban orang tua dan wali siswa. Yang ketiga, memperhatikan dan memberi motivasi putra-putrinya dalam kegiatan belajar di rumah. Yang keempat, wali murid wajib melakukan komunikasi dengan wali kelas. Nah, nanti wali murid mungkin minimal punya nomor dari wali kelas. Mengenai semua hal, bisa komunikasi mengenai semua hal yang berhubungan dengan putra-putrinya untuk menyampaikan informasi tentang putra-putrinya di rumah atau mendapatkan tentang putri-putrinya dari sekolah. Jadi orang tua bisa menyampaikan kondisinya di rumah dan guru bisa menyampaikan kondisi anak atau peserta didik yang ada di sekolah. Kenaikan kelas dan kelulusan. Kriteria kenaikan kelas dan kelulusan disesuaikan pada dokumen kurikulum. Ini nanti dijelaskan di kurikulum tentang kenaikan kelas ini. Lain-lain. 1. Penerapan tata tertib di atas telah disosialisasikan kepada warga sekolah dan wali murid. Nanti kita sosialisasikan lagi. Selain di MPLS ini, nanti kita sosialisasikan lagi kepada siswa baru. Kalau siswa kelas 11, kelas 12, dan yang kemarin sudah kita sosialisasikan. Yang kedua, hal-hal lain yang tidak tercantum dalam tatib ini akan diatur kemudian. Yang ketiga, tata tertib ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Nanti kita gabung dengan video berikutnya, yaitu tentang bentuk-bentuk pelanggaran. Mungkin nanti ada poin-poinnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.